Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya David Eji Febrian dengan NPM 2011030440 dari kelas F. Baik, yang saya hormati Ibu Arum Skarbuana, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah lingkungan hidup. Baik, di sini saya akan menjelaskan seperti ada poster yang di belakang saya, yaitu tentang etika lingkungan hidup. Masalah yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Pencemaran dan kemerosotan mutu lingkungan hidup manusia karena ulah manusia itu sendiri yang merusak habitatnya sendiri. Seperti yang kita ketahui, yaitu ada limbah beracun. Seringkali perusahaan membuang limbahnya ke sungai di sekitarnya. Tepat terlebih dahulu mengolahnya menjadi tak beracun. Akibatnya air sungai menjadi tercemar sehingga tidak layak dipakai. Ikan-ikan menjadi mati. Bahkan limbah tersebut merembes ke air tanah, mengakibatkan air tanah tidak layak untuk dikonsumsi. Dan tentu hal-hal ini dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Yang kedua, efek rumah kaca. Naiknya suhu permukaan bumi disebabkan karena panas yang diterima bumi terhalang oleh partikel-partikel gas yang dilemparkan dalam atmosfer karena ulah manusia, sehingga tidak bisa keluar. Penyebabnya diantaranya adalah karena pembakaran produk-produk minyak bumi dan batu bara. Hal ini akan berdampak negatif yang memperluas padang pasir, melelehkan lapisan es di kutub, serta meningkatkan permukaan air laut. Masalah yang ketiga yaitu penebangan hutan. Penebangan hutan sering kali secara liar tanpa menghijaukannya kembali tentu berakibat sangat buruk. Hal ini sudah dibuktikan dengan bencana yang terjadi akhir-akhir ini, di mana longsor dan banjir bandang telah menelan korban jiwa yang tidak sedikit jumlahnya. Unsur etika dan lingkungan hidup. Setiap cabang etika memiliki unsur etika lingkungan hidup sebagai pengembangannya. Etika lingkungan hidup ekonomi pun tidak hanya berpikir secara sosiologi, ekonomis, melainkan juga secara ekologis. Setidaknya ada dua unsur utama dalam mengusahakan etika lingkungan hidup yang ditawarkan oleh Velasquez 2005, yang etika ekologi dan etika konservasi sumber daya yang bisa habis. Yang pertama, etika ekologis, menyebabkan bahwa manusia bukanlah pengusaha alam. Dalam hal ini perlu diubah sikap manusia yang antroposentrik, yaitu menganggap bahwa hanya dirinya yang pantas menerima pertimbangan moral. Akibatnya, semuanya yang di luar manusia tidak berharga dan pantas dieksploitasi tanpa kira-kira. Manusia harus menyadari adanya nilai intrinsik dalam tiap unsur non-manusia. Bagian-bagian lingkungan yang bukan manusia itu perlu dijaga. Tidak masalah apakah hal tersebut menguntungkan manusia atau tidak. Yang kedua, etika konservasi sumber daya, yang bisa habis mengacu pada penghematan sumber daya alam untuk digunakan di masa mendatang. Di sini dipertimbangkan kepentingan generasi yang akan datang. Setidaknya ada dua macam kepedulian lingkungan, yaitu kepedulian lingkungan yang dangkal dan kepedulian lingkungan yang dalam. Kepedulian lingkungan yang dangkal menunjukkan perhatian kepentingan yang sering diabaikan dalam ekonomi tradisional. Pandangan ini menganggap alam bernilai hanya sejauh ia bermanfaat bagi kepentingan manusia, dan bukan karena alam bernilai pada dirinya sendiri. Pada kepedulian lingkungan yang dalam sudah mempertimbangkan kepentingan generasi yang akan datang.
Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.